Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di kelas Akang Dosen kali ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pandangan pendidikan tentang manusia sebagai animal edukandum. Manusia sebagai animal edukandum artinya adalah manusia sebagai hewan, manusia sebagai animal edukandum, yaitu manusia sebagai hewan yang didik dan harus mendapatkan pendidikan. Maka dari itu manusia dituntut untuk dapat belajar dan mengamalkan ilmunya. Tan Malaka mengatakan, pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik sebab manusia lahir dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak langsung menjadi manusia dewasa yang tahu arah, dapat membedakan mana baik dan benar. Salah satu tujuan pendidikan yang sampai pada kedewasaan itu memerlukan waktu yang cukup atau lama. Sebagai contoh, apakah sama manusia dengan binatang? Jika kita lihat secara biologis, manusia memiliki kemiripan atau kesamaan dengan binatang, seperti halnya biologis, mengandung, melahirkan, menyusui, dan yang lainnya. Atau dalam hal yang lainnya seperti halnya manusia bekerja, binatang yang dilatih pun dapat menghasilkan uang. Langeveld mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya makhluk yang dapat dididik disebut juga sebagai animal educable. Iza Amirul mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang harus atau perlu dididik yang disebut sebagai animal educandum. Serta manusia tidak hanya perlu dan dapat dididik, melainkan juga manusia harus bisa mendidik yang disebut dengan homo educandus. Manusia belum selesai menjadi manusia, dia harus dididik serta bisa mendidik diri sendiri. Hal ini sejalan dengan gagasan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Manusia harus dididik dengan menunjukkan bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi. Karena kebutuhan dasar untuk belajar diakui sebagai penentu keberhasilan. Dengan adanya pendidikan, ilmu atau pengetahuan dapat membantu seseorang memahami lingkungannya, yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan karya yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Betul, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan binatang. Namun dalam prosesnya manusia dituntut untuk menghalalkan segala cara dalam memperolehnya. Buya Hamka mengatakan, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Dari ucapan Buya Hamka ini seringkali kita dengar ada manusia dengan perilakunya yang buruk dalam memenuhi ketamakannya disebut tikus kantor bagi para koruptor. Hubungan manusia dan pendidikan dipandang ke dalam tiga hal, diantaranya 1. Animal educable, manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. 2. Animal educandum, manusia merupakan makhluk yang perlu dididik. 3. Homo educandus, manusia bukan hanya makhluk yang dapat dan perlu dididik, tetapi harus dapat mendidik. Keharusan pendidikan. Mengapa manusia harus dididik dan mendidik? Dasar biologis adalah kata sifat yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan atau organisme hidup, seperti proses biologis, ciri biologis, atau produk yang berasal dari makhluk hidup. Kata ini berakar dari biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme. Dasar antropologis. Antropologis terdiri dari dua kata, anthropos, berarti manusia, dan logos, berarti ilmu atau studi. Antropologis merujuk pada sifat, ciri, atau aspek-aspek yang berkaitan dengan antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari seluruh keanekaragaman manusia dan kebudayaannya, baik secara biologis maupun budaya. Dasar sosiologis. Sosiologis merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan sosiologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, struktur sosial, pola perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhan. Mengapa manusia harus dididik dan mendidik? Biologis. 1. Manusia dilahirkan tidak dilengkapi insting yang sempurna untuk menghadapi lingkungan. 2. Anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan. 3. Awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani. Sosioantropologis. 1. Setiap anggota masyarakat perlu menguasai budaya kelompoknya yang berupa warisan sosial budaya. 2. Masyarakat menginginkan kehidupan yang beradab.
Mengapa manusia dapat dididik? Biologis. 1. Anak bersifat lentur. 2. Mempunyai otak yang besar dan permukaan luas. 3. Mempunyai pusat syaraf yang berhubungan dengan perbuatan berpikir, pengolahan informasi. Sosioantropologis. 1. Anak manusia adalah individu yang unik, berbeda kelebihan dan kekurangan. 2. Ada perbedaan penguasaan budaya. 3. Animal sosial. Kemungkinan pendidikan. Mengapa manusia dapat dididik dan mendidik? Potensi untuk berubah. Potensi akal atau intelektual hanya diberikan Allah kepada manusia, sehingga potensi inilah yang benar-benar membuat manusia menjadi makhluk sempurna dan membedakannya dengan binatang. Manusia individu yang unik. Manusia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yakni rasa ingin tahunya, kuriositas, mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu apa yang disebut dengan daya fikir, budidaya, kekeliruan-kekeliruan pendidikan. Kekeliruan ideal dalam mendidik. Bentuk kekeliruan ideal mendidik dapat dilihat dari kegiatan pendidikan yang salah tujuan, seperti 1. Kegiatan pendidikan yang salah tujuannya karena mengandung unsur yang mengingkari, mempropagandakan dan merusak kemanusiaan. 2. Mempropagandakan sikap diskriminasi rasial. 3. Mengobarkan rasa permusuhan terhadap SARA. 4. Akibatnya, pendidikan hanya akan melahirkan orang-orang yang cacat moral. 5. Penanggulangannya dengan reedukasi. Kekeliruan teknis mendidik. 1. Kesalahan dalam cara memilih dan menggunakan alat pendidikan. Kegiatan mendidik dan penciptaan situasi atau lingkungan pendidikan. 2. Kekeliruan cara mendidik. Misal, mendidik dengan murah ganjaran, murah hukuman, hanya ceramah saja. 3. Kekeliruan ekologis, misal, penyiaran TV dengan penuh kekerasan atau pornografi, lemah kontrol sosial, penciptaan lembaga pendidikan formal yang kurang tepat. 4. Akibatnya pendidikan tidak efektif, berakibat pada penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang keliru, gangguan emosional. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi Akang dosen yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.